Selamat malam. Salam hangat dari kami, dari LA Donation. Bagaimana kabar Anda di sepanjang minggu ini? Lama kita tak bertemu, dan kali ini kita bertemu kembali di program Father Talks. Ya, seperti biasa, kita akan berbicara banyak hal, di mana ketika ayah berbicara, ketika para bapak berbicara, maka ada banyak yang bisa kita ambil. Nah, oh iya, bagaimana dengan kabar Anda semua, bapak-bapak? Mungkin Anda penggemar sepak bola, dikejutkan dengan kepindahan dari Lionel Messi. Anda terkejut ketika sang legenda, sang ikon dari klub Barcelona harus pindah. Tangisan dan juga kesedihan terlihat ketika dia melakukan jumpa pers terakhir. But it's okay. Hidup harus terus berjalan. Life must go on. Oke, kali ini kita akan berbicara masih dalam rangkaian bulan kemerdekaan. Nah, kalau sebelumnya kita berbicara mengenai freedom from fear. Nah, sekarang freedom from stupidity. Ups, merdeka dari kebodohan. Wah, gimana tuh ceritanya tuh ya? Nah, karena kita tahu nggak, kebebasan itu bukanlah penyesuaian atau pemberontakan sebenarnya, bukan itu. Kebebasan tidak disaksikan melalui tanggapan yang tidak dipikirkan, tetapi ditemukan melalui pilihan-pilihan yang penuh kesadaran. Nah, kali ini kita akan berbicara mengenai freedom from stupidity. Langsung aja kita Saragi. Yes, kita lagi lihat dulu. Sebentar. Yes, waduh. Gelap-gelap nih kita. Iya, nggak janjian padahal ya. Bisa begini ya. Oke. Yes. Kita lagi bicara tadi, openingnya saya kasih tahu bahwa kita bicara mengenai freedom from stupidity. Waduh, agak berat nih. Masa merdeka dari kebodohan? Padahal kan Tuhan tidak menciptakan kita menjadi manusia yang bodoh gitu kan. Kecuali siapa ya? Ada band kali ya yang punya lagu Manusia Bodoh. Manusia Bodoh. Oke. Iya. Ini gimana ceritanya nih? Freedom from stupidity. Iya, waktu ngingat-ingat ya tentang apa sih binatang yang identik dengan kebodohan. Tahu nggak Pak Nyoman? Yang suka di keledai ya. Betul. Tapi tahu nggak, keledai itu nggak mau dia 2 kali jatuh di lubang yang sama. Ya, betul. Iya, tapi lucunya ya keledai itu jadi apa ya? Suka jadi apa namanya? Identik dengan kebodohan ya. Yang sebenarnya bahkan seekor keledai dia tidak akan mau masuk ke dalam lubang yang sama, ya jatuh ke dalam lubang yang sama. Nah, manusia yang dikatakan ciptaan yang terbaik ya, itu bisa berulang-ulang masuk ke dalam lubang yang sama. Iya. Jadi lucu juga kan kalau dikatakan seekor keledai dan seorang manusia gitu. Nah, dari situ saya melihat bahwa hal ini penting, Pak. Kita angkat ya dalam bulan kemerdekaan ini ya. Seminggu yang lalu kita berbicara tentang kemerdekaan dari rasa takut ya, ketakutan ya kan. Nah, kalau di minggu ini kita akan berbicara tentang kita merdeka dari kebodohan gitu ya. Jadi kebodohan yang seperti apa sih sebenarnya gitu ya. Nah, itu yang menjadi apa ya, menggelitik hati saya bahwa kita kaum bapak ini di bulan kemerdekaan ini kita harus benar-benar merdeka daripada kebodohan. Itu sih. Tapi kan terkadang gini, tadi perumpamaannya adalah seekor keledai. Keledai tidak mau jatuh di lubang yang sama. Manusia terkadang mungkin merasa malu-malu gitu, tapi masuk lagi ke lubang, terus keluar, terus malu-malu masuk lagi. Gitu kali ya. Malu-malu tapi mau gitu. Oke. Nah, Pak, kan kalau bicara stupidity tadi kan saya bilang bahwa kita diciptakan sebenarnya tidak dalam rancangannya
dari pencipta kita tuh kita menjadi manusia yang bodoh sebenarnya. Tidak Hmm. sama sekali dirancang seperti itu kan. Yes. Karena bodoh dengan kebodohan kan sebenarnya dua hal yang berbeda sebenarnya kan. Ya. Nah, eh, kalau dikatakan begitu bahwa kenapa sih ya? Maksudnya kita itu manusia ya, eh, terutama kaum bapak ini gitu ya, sudah tahu bahwa itu hal yang bodoh gitu ya. Kita udah pernah lakukan ya kan, terus kita menyesal ya kan ya. Ah, lalu kita mengalami pemulihan ya kan, tapi jatuh lagi di lubang yang sama. Ya, itu pasti ada sebabnya gitu ya. Nah, Hmm. kalau saya melihatnya begini, Pak Nyo, bahwa terutama kalau kita ya kaum bapak ini ya, ini kita karena terlalu berpikir ya, mengandalkan pikiran kita gitu ya, nalar Hmm. kita gitu ya. Jadi kita seringkali begini, masa nggak bisa sih gitu ya, Hmm. eh, Hmm. coba lagi gitu kan ya, jatuh lagi gitu kan ya, Ya. lalu dipulihkan lagi gitu kan ya, baik lagi keadaannya gitu. Tapi akhirnya ada apa ya, seperti di dalam hati gitu ya, wah, coba lagi deh, masa nggak bisa sih gitu ya, jatuh lagi gitu ya. Nah, itu yang kalau menurut saya gitu ya, rasa penasaran itulah ya, penasaran yang akhirnya kita melakukan kebodohan gitu loh, berulang-ulang gitu ya. Kita tahu bahwa itu hal yang bodoh, kita sudah pernah lalui, tapi kita ulang. Nah, itu yang saya bilang itu tidak apa ya, kita tidak pintar lah di situ. Nah, oleh Hmm. sebab itu bahwa jangan sampai ya, yang saya pelajari ya adalah jangan sampai kita itu termakan oleh rasa penasaran kita. Nah, ini yang Hmm. gitu loh. Jangan sampai kita itu apa namanya? Contoh ya, ini langsung ke contoh ya supaya mungkin lebih mudah. Contoh misalkan orang berjudi, ya kan, gambling gitu ya. Ah, Ya. Ya. berjudi gitu kan ya. Sekarang kan macam-macam judi kan ya. Bahkan ya yang terselubung juga banyak gitu ya. Yang terbuka juga banyak. Nah, contohnya seperti berjudi gitu ya. Udah tahu judi itu apa ya, menjerumuskan gitu ya. Tapi ketika jatuh, mungkin langsung uangnya habis, ludes gitu ya, dijual semua, lalu bertobat gitu ya, lalu sadar, aduh ini salah, ya kan, minta maaf sama istri, anak dan segala macam. Tapi Hmm. akhirnya setelah hidupnya sudah diberkati lagi gitu kan, judi lagi gitu ya. Cobalah mungkin eh, sekarang apa, Dewi Fortuna ya kan, berpihak kepada saya. Akhirnya judi lagi, wah jatuh lagi. Ya jatuhnya udah 2 kali tertimpa tangga lagi ya kan. Nah, hal seperti yang itu yang dibilang bahwa apa ya, penasaran itu yang akhirnya itu yang memakan kita gitu ya. Nah, orang mungkin waktu itu berpikir ya, wah cobalah saya judi, mungkin dulu judinya saya terlalu ambisi atau kayak gimana gitu ya. Sekarang dia udah pakai akalnya, pinter-pinteran gitu ya. Mungkin sekian aja lah, sekian aja. Tahu-tahu tapi ya gitu. Namanya judi kan menang, menang, menang. Akhirnya, waduh, gregetan. Wah, akhirnya masuk semua. Nah, itu akhirnya penasaran itu yang akhirnya yang memakan kita gitu. Itu yang saya bilang bahwa sebenarnya gitu ya, ketika dia sudah jatuh ya kan, karena judi tadi, saya yakin dan percaya kok gitu ya. Tuhan itu sanggup gitu untuk membuka jalan atau pintu-pintu berkat yang lain gitu ya, yang hal-hal gitu kan ya, yang benar di mata Tuhan gitu. Itu yang orang apa namanya, dia khususnya bapak-bapak ya memakai akalnya dia untuk berpikir, wah mungkin jalannya saya yang inilah gitu, tapi mungkin saya harus pakai kepintaran gimana supaya jangan sampai jatuh. Jatuh lagi. Kurang lebih kayak gitu Pak Nyoman. Jadi kalau kalau bicaranya tadi ya salah satunya yang saya tangkap sih adalah rasa penasaran tadi.
Kalau rasa Ya, penasaran berarti kita harus tahu batasan kita ya. Know your limit gitu ya Pak ya. Artinya eh, ya kita tahu batasan diri kita sampai sejauh mana gitu lah ya. ya. Selain batasan apa namanya, kan ada pepatah yang bilang ya bahwa ketika kita jadi apa, kita akan jadi bijaksana gitu ya. Kalau kita belajar dari kesalahan Ya. kita, ya kan? Tapi lebih bijaksana lagi kalau kita belajar dari kesalahan orang gitu. Jadi sebelum Hmm. kita salah gitu kan, tapi kita melihat orang lain, oh misalkan kayak tadi kan judi tadi itu nggak baik gitu kan, nggak benar. Ya udah saya nggak judi deh. Nah, jadi dia sudah apa ya membuat pakem-pakem dalam benaknya dia gitu ya, rambu-rambu gitu bahwa ini nggak baik, ini yang benar, ini yang nggak benar gitu. Itu sih Pak Nyoman. Bukan malah gini ya. Jadi kalau misalnya orang lain berjudi terus kalah, ah mungkin kalau gue bisa gitu. Jangan malah gitu ya. Ah gue pasti bisa nih. Itu kan kesalahannya dia. Kalau gue pasti bisa. Jangan lah ya. Iya, 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 jangan, jangan, jangan. Ya itu contoh ya, contoh salah satu contoh begitu bahwa kita apa namanya melihat apa nama segala sesuatu itu perlunya ya right and wrong gitu. Jadi kalau bapak pun harus bisa gitu memilah tentang yang benar dan yang salah gitu. Bukan hanya yang Hmm. baik dan yang nggak baik gitu ya, gitu. Karena bisa dikatakan Pak Nyo, kayak Robin Hood pun Robin Hood tahu ya Robin Hood ya. Ya, ya. Beberapa orang itu menganggap dia tuh pahlawan yang baik gitu. Iya, iya. Karena karena dia mencuri untuk orang-orang miskin gitu ya. Iya. Padahal tetap aja yang dilawan itu salah ya kan. Jadi Iya, dia ya itu yang mencuri itu. dikatakan. Betul, 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 betul. Nah, itu yang dibilang tentang itu. Selain itu apalagi Pak? Selain rasa penasaran, terus kita bisa tahu right and wrong-nya dari kesalahan orang lain gitu. Jadi kita bisa bisa membatasi diri kita. Apalagi penyebab kita sebagai bapak-bapak terjebak dalam kebodohan tadi, Pak. Yes. Jadi kalau saya bilang juga apa ya, hal yang paling juga yang nomor dua ya sesudah penasaran tadi ya. Jangan sampai kita dimakan oleh rasa penasaran kita. Yang kedua adalah apa yang pernah kita dapat gitu loh. Maksudnya begini, mungkin waktu kecil gitu kan ya, entah orang tua ya kah, entah saudara, entah siapa, guru kah atau siapa, itu pernah mengatakan kamu bodoh gitu, ya Nah, kan? nah, Wah itu juga luar biasa powerful, Pak Nyoman. Karena kata-kata itu ya kalau ditangkap oleh seorang anak gitu ya, dan dia sampai masuk ke dalam apa namanya sanubarinya dia gitu ya, dia akan jadi orang yang akan tertuduh terus gitu bahwa dia tuh bodoh. Nah, hal itu juga yang harus dilakukan oleh seorang bapak gitu ya. Ketika kita mungkin ya kita flashback gitu ya. Kita flashback ya kan apakah dulu kita pernah dikata-katain seperti itu gitu kan ya. Ada yang masih belum beres di hati kita. Nah, itu dia harus diselesaikan gitu. Ya, sehingga kita nggak dalam hidup kita nggak ada dalam apa namanya dalam penuduhan gitu ya, judgment gitu ya, hmm, hmm, tertuduh. hmm, iya. Ya, karena rasa tertuduh itu akan terus terbawa gitu ya, Betul. eh, akan terus terbawa dan itu sebenarnya harus diselesaikan. Nah, nah, bagaimana cara menyelesaikannya gitu ya? Ya, saya Hmm, sih be simple gitu ya. Ada dua ya. Pertama ya pasti libatkan Tuhan ya dalam doa ya kan, agar itu semua dapat beres gitu. Yang kedua, be simple buat saya ya kita mau hidup di masa masa hmm, yang mana? Masa yang lalu kah gitu kan? Masa sekarang atau hmm. masa yang akan datang gitu. Jadi tidak banyak poin-poin ya untuk hal itu. Saya yakin hanya dua poin itu saja. Pertama ya kita selesaikan ya dengan doa ya kan, minta pertolongan Tuhan. Lalu yang kedua adalah kepada kita sendiri. Kita mau hidup di masa yang mana? Masa lalu, masa kini, atau masa yang akan datang? Ah, seperti itu Pak Nyo. Itu yang Bedanya poin apa, yang Pak? Kalau kedua. misal kalau misalnya kita, sorry, kita masuk pertama dulu ya.
Tadi Ya. kan libatkan Tuhan. Tanpa disadari atau mungkin sudah disadari oleh banyak pihak Hmm. ketika kita sampai dengan saat ini kan pasti ada eh, kita pasti mengalami lah tuduhan-tuduhan dari banyak pihak kepada diri kita. Kalau kita tidak melepaskannya, maka kita akan terus membawa sebagai tuduhan tersebut sampai dengan saat ini kan. Nah, Betul. lalu kalau misalnya kita tidak lepaskan itu, apa sih dampak buruknya yang bisa terjadi sama bapak-bapak? Pasti dampak buruknya itu sangat amat buruk sekali. Karena Hmm, akan terus begini. Saya tuh tiba-tiba diingatkan ya, ketika tadi Pak Nyoman tadi ngomong, saya diingatkan tentang filosofi tentang kaca spion, Pak, di mobil. oke, oke, Iya. oke. Kenapa kaca spion itu cuman kecil gitu ya, Ya, sedangkan kaca yang depan itu lebar gitu. Terus ya, ya, dikatakan ya karena kita ya harus melihat ke depan gitu kan ya, ya, jauh ke depan. ya. Makanya kita perlu kaca yang lebar. Sedangkan kaca spion itu ya kecil ya, ya mungkin hanya sekali-sekali kita lihat lah. Dan kita nggak fokus ke situ. Ya, saya sih ketika tadi Pak Nyo tadi ngomong, ya saya tadi diingatkan seperti itu. Dan memang benar ya, ketika kita itu hidup terus dalam apa namanya masa lalu gitu ya, melihat terus ke belakang, yang pasti pasti nubruk Pak. Ya kan pasti nubruk gitu kan. Dikit-dikit lihat spion, dikit-dikit lihat spion. Wah, itu tuh bahaya gitu. Jadi eh, betul lah. Sekali sekali ini juga saya juga diingatkan tentang hal itu tadi, tentang hal spion tadi itu. Ya, jadi hidup kita tuh harus lihat ke depan, ya kan? Kita sebagai bapak, sebagai pemimpin di rumah, ya, kita harus selesaikan tuduhan-tuduhan yang sudah pernah kita alami, ya kan? Di hadapan Tuhan pasti, lalu kepada diri sendiri, gitu ya. Kita menentukan kita mau hidup di masa mana nih? Masa lalu, masa kini, atau masa yang akan datang. Itu sih Pak Nyaman. Hmm. Tadi menarik tuh Pak, ketika bicara filosofi filosofi kaca spion ya. Hmm. Saya jadi teringat gini, ketika eh, apa namanya, misalnya kita kan pakai kaca spion itu kalau misalnya mobil, naik motor misalnya gitu ya. Hmm. Kita pakai melihat ke kaca spion kalau kita mau belok ke kanan atau ke kiri gitu misalnya. Kalau naik motor Hmm. kan melihat kanan kiri, mau belok kanan kiri kan artinya kalau kita mau belok ketika kita mau artinya ada di persimpangan gitu kan. Kalau kita mau mengambil keputusan dalam hidup kita bisa lihat apa yang terjadi sih masa lalu ketika di posisi sekarang gitu kali ya Pak ya. Contohnya, Yes. Hmm. contohnya kita mau mengambil keputusan untuk anak kita gitu. Kita pasti akan melihat oh, waktu dulu ketika saya masih kecil, saya diperlakukan misalnya diperlakukan buruk oleh orang tua atau oleh siapa bapak kita atau teman kita gitu. Nah, apakah kita mau meneruskan tabiat buruk itu kepada anak kita atau ya kita berbelok ke arah yang lain lebih baik lagi Betul. gitu buat anak kita. Betul, betul, Ya, betul. ya, ya, Sama juga seperti misalkan kepada anak ya. ya, Contohnya ketika anak sudah mulai dewasa, ya kan, ya. dia harus menentukan misalkan haruskah kuliah, haruskah tidak gitu kan ya. Tapi kalau kita dengan kacamata kuda gitu ya, kamu harus kuliah, ya kan. Bapak udah kuliah, ya kan. Kuliahnya di sini, kamu harus lebih dari situ, ya kan. Sedangkan pas sebenarnya masa yang saat ini, ya contoh ya ini contoh, bangku kuliah sebenarnya nggak terlalu penting juga gitu kan. Mungkin Iya, sekarang dengan sertifikat apa namanya sertifikat gitu ya, ikut kursus-kursus yang apa namanya yang baik gitu ya, itu udah lebih dari cukup. Nah, tapi karena kita nggak mau gitu kan melihat gitu kan, yang dulunya kita mungkin dipaksa ya kan sama iya, bapak kita juga iya, harus kuliah betul, betul, kayak betul, gitu. betul. Dulu cuman taunya tuh dokter, kalau nggak jadi Nah, dokter, insinyur, atau nggak jadi dokterandes gitu kan. Nah, jadi iya, kamu harus begitu. Nah, itu yang saya bilang nggak bijaksana jadinya sih.
Gitu, Pak. Padahal anak sekarang maunya jadi gamer, mau jadi YouTuber, Iya, dan betul. duitnya juga lebih, istilahnya pendapatannya lebih lebih banyak daripada Iya, title-title yang formal ya. betul, Waduh. Pak. Betul. Yang taunya tadinya mungkin dari orang tua taunya gaji bulanan gitu kan ya. Tapi Ya, sekarang di saat ini entrepreneur ya kan. Anak belajar entrepreneur ya kan. Terus bagaimana ya kan jadi misalkan sebagai pemilik startup misalkan ya kan. Atau bekerja tadi yang Pak Nyoman katakan gitu kan ya. Jadi YouTuber ya kan. Jadi TikTok juga ya bisa ya kan. iya, Ah, iya, iya, iya betul-betul. Kayak gitu, Pak. iya. Mereka dan mungkin orang tua sekarang kalau dibilang jadi YouTuber menghasilkan, ah masa sih gitu. Tapi begitu dikasih tahu buktinya ratusan juta penghasilan sebulan, waduh, menyesalah dia kuliah gitu ya. Yes, 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 yes. Nah, ini menarik, Pak. Apa namanya? Bicara tentang ketakutan. Ketakutan, apa namanya? Bukan hanya ketakutan ya. Ketakutan kemarin kita udah ngomong. Tapi kebodohan. Maksudnya gini. eh, Kita sebagai orang tua, sebagai bapak gitu ya. eh, Kita udah pernah ngalamin kebodohan gitu. Ya. Ya, Tapi kita lucunya gitu kan. Ke anak kita pun kita paksakan seperti itu gitu. Nah, ini yang saya bilang kasihan. Jadinya udah kayak piala bergilir dan dari kebodohan itu kan ya. Kayak gitu. karena mungkin yang dia tahu cuma itu kali Pak. Maksudnya yang saya tahu adalah pembelajaran dari orang tua saya seperti ini. Dan Hmm, akhirnya ya yang diteruskan kepada anak saya seperti ini gitu. Padahal yes. generasi kita sudah sangat berbeda. Apa yang kita makan, apa yang kita tonton, apa yang kita mainkan itu sudah sangat berbeda jauh dengan generasi sekarang gitu kan. Betul, Tapi kita betul. masih ngotot gitu. Iya, itu balik lagi kan kepada kaca tadi kan. Kaca mobil tadi kan. Kaca mobil yang melihat ke Iya. depan, ya dia harus dengan apa? Dengan diameter yang besar, yang luas gitu kan ya. Nah, benar kata Pak Nyaman tadi, kalau kita hanya melihat yang kecil ya kan, kaca spion gitu kan, masa lalu terus, akhirnya apa yang kita lakukan nanti nabrak-nabrak gitu kan ya, dan kasihan pada anak-anak kita nantinya, kita akan mewariskan juga nanti kebodohan-kebodohan yang kita lakukan juga sebelumnya, seperti itu. Hmm. Jadi yang Bahkan ketiga jangan-jangan kalau, mm, bahkan jadi jangan-jangan ketika ya, ketika anak kita mengikuti pola hidup, pola pikir yang kita terapkan, mungkin mereka mm. dibilang oleh teman-temannya cupu kali ya. Oh Kalau iya, bahasa sekarang, ah betul nggak betul nyambung betul ini ah, betul. gitu. Iya, itu yang saya bilang yang ketiga juga bagaimana seorang bapak memiliki apa namanya kemerdekaan dalam hal tadi ya kebodohan tadi merdeka dari kebodohan itu dia juga mempunyai apa namanya pandangan ke depan yang luas gitu ya. Hmm. Ya jadi tadi bagaimana apa namanya dimakan gitu kan ya oleh rasa penasaran ya kan. Yang kedua tadi yang bagaimana apa namanya eh, Hidup di masa sekarang, hidup menentukan ya masa ya, mau yang mana, mau masa lalu, masa sekarang atau masa akan datang gitu ya. Dan yang ya, ketiga adalah tadi itu Pak punya apa ya harus orang bapak itu juga harus memiliki sudut pandang yang luas ke depan ya kan. Dia harus apa belajar untuk belajar terus nggak berhenti gitu ya nggak berhenti. Apalagi sekarang ini kalau dikatakan bahwa anak-anak tadi udah disonding sedikit sama Pak Nyoman gitu ya, banyak sekali yang cita-cita kita gitu ya. Itu nggak digubris sekarang tuh nggak dilihat lagi sama mereka tuh generasi sekarang gitu ya. Seperti waktu itu saya pernah ditanya gitu kan, saya pernah nanya nanya ke anak saya, ya nanti mau besar mau jadi apa? Waktu itu umurnya berapa ya? Masih kecil lah. Umurnya masih sekitar 6 atau 7 tahun saya lupa. Terus dia bilang mau jadi apa namanya? Karakter, desain karakter. Saya bingung. Apa itu desain karakter? Ya kan? makhluk Saya apa itu ya? makhluk apa?
Saya tahu juga dari dulu tuh sarjana ekonomi gitu kan, sarjana kedokteran ya kan, fakultas hukum, taunya itu. Ini apa, ilmu apa, desain, desain mungkin teknik desain, tapi saya googling gitu ya, saya googling, itu munculnya itu yang bikin itu Pak, yang bikin Marvel tuh. Waduh, Siapa tuh namanya yang orang aduh. tua tuh yang Iya, suka iya, jadi iya, iya, cameo iya. cameo itu ya. Iya, Nah, betul, betul. rupanya dia itu sebagai desain karakternya Marvel, dia yang bikin Spider-Man ya kan, dia yang bikin Iron Man ya kan. Jadi ketika dia bikin gitu Stanley, ya, yes, Stanley namanya. Stanley. Thank you Pak. Ya, sudah meninggal ya, tapi luar biasa Iya, iya. karya-karyanya kita masih nikmati ya kan. Bahkan beberapa filmnya Marvel dia selalu muncul tuh, jadi cameo tuh ya kan. Pasti, pasti muncul dia. Kocak ya. Tapi saya saya sampai jujur Pak, ketika saya melihat ya hal tersebut saya sampai wah sampai terharu gitu. Maksudnya, waduh, ini hal yang sekarang gitu ya, itu sangat berbeda luar biasa 180 derajat gitu ya. Kita pikir dulunya sukses itu seperti ini gitu ya. Seperti A, B, C, D gitu ya. Tahu-tahu sukses di mata anak kita itu udah yang X, Y, Z udah jauh sekali. Nah, kayak gitu. Dan saya lihat bahwa luar biasa. Dulu kita ya kita juga ya tentang apa komik-komik gitu ya. Kita taunya oh ya jual komik gitu ya, gambar-gambar gitu ya. Tapi sekarang ya ampun gitu kan. Satu tokoh gitu ya. Ya, lanjut Pak. Lanjut. Satu tokoh yang dibuat oleh Stanley tadi itu dulunya kita pikir cuman kartun-kartun doang gitu ya di komik gitu. Tapi sekarang, wih, itu bisa jadi film, bisa jadi merchandise, bisa jadi wah macam-macam. Luar biasa. Yang saya bilang, ya itulah bedanya sekarang sama masa lalu. Nah, Itu Pak. persoalannya gini Pak. Ketika misalnya nih, eh, saya sebagai seorang ayah yang memiliki toko gitu. Mungkin kalau dari etnis tertentu kan pengennya generasi penerusnya adalah yang meneruskan usahanya gitu. Nah, bagaimana cara untuk mendidik, maksudnya cara untuk supaya si anak juga, supaya saya sebagai ayah, sebagai bapak, merdeka dari kebodohan mungkin yang ditanamkan oleh generasi-generasi sebelum saya gitu. Yes. Karena kan kalau kalau jadi pengusaha kan bisa saja dia kreatif, apalagi sekarang zamannya digital, maka si anak bisa mengembangkan secara digital gitu kan. Yes. Nah, saya juga pelajari seperti itu, Pak. Seperti ini yang saya mau katakan bahwa acap kali itu misalkan seorang anak gitu ya, dia dicap bodoh gitu sama bapaknya misalkan, ya, itu dia akan terus akan terngiang-ngiang dan akhirnya dia akan timbul apa ya, kayak mau balas dendam gitu ya. Dia harus lebih sukses, dia harus lebih hebat, dia harus lebih pintar gitu kan ya. Hal itu baik, oh ya baik gitu ya, dia bisa lebih daripada orang tuanya, dia bisa lebih dari apa yang pernah dikatakan oleh bapaknya. Tapi hal itu nggak benar kalau saya bilang, ya kan? Karena dasarnya itu udah salah. Nah, dasarnya itu udah salah. Dasarnya itu ya, ketika dilandasi oleh balas dendam gitu ya, itu akan berakibatkan nantinya akan nanti yang seperti disampaikan oleh Pak Nyoman tadi, dia akan membawa kebodohannya itu nanti kepada si anaknya, ya kan? Anaknya nanti akan Ya. diperlakukan apa namanya sangat keras gitu ya, supaya bisa lebih lagi daripada saya gitu kan ya. Misalkan punya toko gitu ya, dia harus pegang ini toko dan harus tokonya harus bisa lebih maju gitu ya. Nah itu yang saya tangkap bahwa hal itu karena terbawa dari masalah yang dasarnya adalah tadi itu. Dasarnya tadi adalah
Oke, tadi sempat terputus, Pak. Oke, sorry. Gimana? Ya, Hmm. ya. Jadi kalau saya bilang bahwa pentingnya juga kita punya dasar ya. Dasarnya jangan sampai balas dendam seperti tadi karena berbahaya. Kalau dasarnya balas dendam, dia akan mewarisi juga nantinya kepada anaknya itu, ya. Bahwa anaknya kamu harus lebih hebat dari papa, kamu harus mewarisi, kamu harus, wah, jadi harus terus seperti itu. Jadi memang kuncinya memang harus diselesaikan dulu bapaknya. Bapaknya harus menyelesaikan yang tadi yang poin nomor 2 tadi ya, dia harus ya berdoa, minta campur tangan Tuhan ya, agar semuanya selesai, dia bisa lupakan, dan yang kedua dia menentukan dia hidup di masa yang mana. Seperti itu sih Pak. Hmm. 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 Jadi sebaiknya kalau untuk kita hidup di masa yang mana nih, Pak? Masa sekarang atau masa depan? Supaya supaya kita juga bisa melepaskan tuduhan, kita bisa maju, bisa apa ya, merdeka dari kebodohan tadi, Pak. Yes. Kita pasti di masa yang sekarang gitu ya. Masa yang sekarang, tapi mata kita pasti akan memandang ke depan. Gitu ya. Hmm. Ah, sekali-sekali yang tadi yang disampaikan dia melihat ke spion kan ke masa lalu gitu ya. Untuk berbelok ya kan, untuk apa gitu. Ya itu nggak apa-apa juga. Tapi gini, masa sekarang gitu ya, itu masa sebenarnya yang kita lakukan sekarang ini ya, itu sangat mempengaruhi masa yang akan datang. Nah, kalau dibilang kebodohan-kebodohan yang kita lakukan sekarang, ya, itu nanti kita akan makan juga buahnya di masa yang akan datang, Pak. Balik lagi kepada tabur tua ya, kayak gitu. Jadi saya ya dengan kerendahan hati, marilah kita jadi pintar ya, bapak-bapak, benar-benar jadi pintar. Jaga juga perkataan kita kepada anak kita gitu ya, karena hal itu sangat nancep ya kan. Mungkin orang lain ngatain anak kita bodoh, dia masih bisa forget gitu ya, masih nggak peduli, tapi ketika kita sebagai bapaknya, waduh, jangan sampai deh itu bisa Ya. nancep cep kepada si anak itu. Nah, kalau bapak-bapak yang ada di sini yang masih stay tune ya di Father Talks dan melihat video kita ini, diingatkan, wah, saya pernah salah nih. Perkataan saya pernah menyakitin anak saya. Saya pernah ngomong bodoh sama dia. Mari, ya, nggak ada nggak ada salahnya. Nggak, ini adalah waktu yang terbaik untuk bapak-bapak datang menghampiri anaknya, minta ampun, ya kan? Itu saya bilang tindakan yang dilakukan di hari ini, ya, tindakan seperti itu kita akan makan buah yang manis yang sedap di masa yang akan datang. Kayak gitu Pak Nyoman. Nggak ada kata terlambat lah ya untuk Tidak, minta maaf, terus betul, berbuat sesuatu yang baik gitu kepada anak gitu betul. ya. Walaupun Belum, dia sudah belum. tua gitu, walaupun si anak ini udah punya anak lagi, jadi udah punya cucu gitu ya. Betul, betul. Nggak ada salahnya kita, Mas. Tidak ada salahnya. Hmm. Betul. Oke, tadi bicara mengenai pandangan ke depan yang jelas. Si bapak Ya. harus punya visi. Ketika si Hmm. anak ini memiliki minat atau memiliki cita-cita yang berbeda daripada yang dia punya, Ya, artinya si bapak ini harus belajar dan belajar dan belajar lagi ya. betul. Betul, Pak. Nah, lawannya bodoh kan ya pintar gitu ya. Ya, Jadi setuju. dalam arti begini, ya nggak ada kata stop untuk belajar. Nggak ada kata Hmm. stop untuk belajar. Ya kan? eh saya tuh paling ini Pak Nyoman, apa namanya ya, ketika orang bilang dirinya tuh, wah, gua gaptek gitu ya, gua mah gaptek gitu kan, aduh, saya tuh ngelus dada gitu ya, kenapa gitu ya, sampai kau perkatakan dirimu tuh gaptek gitu ya, atau saya, apalagi kalau ada sampai yang bilang, wah, gua mah bodoh, waduh, itu menyeramkan sekali. Nah, jangan sampai seperti itu sih.
Iya, iya. Karena Iya, karena ketika dia mengatakan bahwa gua gaptek, sebenarnya ada dua, dua maksud tuh. Pertama dia malas, atau yang kedua dia menghina sang penciptanya. iya, betul Pak. Padahal sang pencipta membuatnya masterpiece ya kan, sebuah karya yang agung, yang mulia gitu kan. Tapi dia Iya, iya. kata-katakan seperti itu. Iya, jadi memang seorang bapak ya terutama dia harus belajar. Ya, belajar, belajar dan belajar gitu kan ya. Nggak ada kata yang kata terlambat untuk belajar. Dan sekarang pembelajaran itu di mana aja, kapan saja bisa, Pak. Ya, 24 hour, ya kan? Itu bisa, ya kan? Banyak sekali media sosial, ya kan? Banyak sekali channel-channel, ya kan? Yang kita bisa lihat di internet gitu ya. Gitu. Kita bisa belajar banyak hal. Nah, di situ ketika kita jadi apa ya? Jadi pintar gitu ya, Pak ya. Itu kita tuh ada bisa jadi nyambung, Mbak, juga sama anak kita. Nah, ini juga faedahnya juga seperti itu. Ngobrolnya bisa nyambung gitu ya. Nah, kita bisa ada koneksi gitu kan ya. Bisa 1 jam 2 jam kita ngobrol gitu kan, nggak cuman basa-basi, nggak cuman nanya ada PR nggak gitu kan. Tadi belajar apa gitu. Udah gitu udah diem aja udah. Ya kan, balik ke gadget masing-masing gitu ya. Tapi kita bisa ngomongin satu hal gitu ya. Kita ngomongin apa nanti? Seperti yang tadi saya bilang, kita bisa ngomongin tentang karakter, desain tadi itu ya. Stanley, kita bisa ngomong bisa 1 jam, bisa 2 jam. Wah, itu bukan hal yang luar biasa, itu sangat luar biasa, Pak. Itu investasi yang terbesar kalau saya bilang buat anak kita. Iya. Iya, iya. Anak kita malah justru heran-heran nih. Bapak gua tahu tentang Stanley nih. Wah, bapak Iya, gua tahu nih tentangnya. betul. Ya kan? Betul, betul. Jangan jangan apa nanti kita kita apa ya? Kita cuman tahu dunia kita terus-terus gitu ya. Gitu. Kita lupa kalau kita juga ada anak kita juga yang punya dunia juga gitu. Nah, itu yang kita harus apa? Di sini kita harus pintar gitu ya. Jadi tadi bukan hanya bodoh ya kan tentang masa lalu gitu ya. Apa yang sudah pernah kita perbuat terus kita jatuh dalam hal bodoh tersebut lagi gitu. Tapi juga berbicara tentang knowledge kita juga harus semakin pintar, Pak. Seperti itu. Hmm. Kan kita lagi bicara mengenai kebodohan. Kita Hmm. jangan lawannya bodoh adalah pintar. Nah, kalau masa bodoh gimana, Pak? Kalau masa bodoh tuh kalau menurut saya ya udahlah ya gitu ya. Masa bodoh lah gitu kan. Mau jatuh jatuh ya kan. Mau mau terbang terbang gitu kan ya. Apa namanya? Ini juga yang buat alert ya, buat para bapak gitu ya. Ketika kau melihat anakmu udah masa bodoh, ya kan? Masa bodoh, apalagi kalau dia masa bodoh dengan masa depannya gitu. Waduh, saya bilang itu mah harus cepat-cepat diberesin. Harus cepat-cepat diberesin. Bukan beresin si anaknya gitu, enggak. Tapi dari kitanya sebagai bapak harus introspeksi diri. Kenapa? Ya kan? Kenapa anak saya jadi masa bodoh ya? Masa bodoh untuk masa depannya. Kenapa? Jadi balik lagi seperti yang beberapa minggu kita sampaikan Pak Nyoman di Father Talk gitu ya. Bahwa buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya gitu ya. Jadi berkaca dulu gitu. Bapak-bapak harus berkaca dulu. Jangan langsung ngejudge kepada anaknya, tapi berkaca dulu gitu ya. Apa yang udah saya lakukan ya, gitu ya. Sehingga anak saya jadi masa bodoh gitu. Itu sih Pak Nyok. Ada ungkapan yang gini, never Hmm. too old to learn. Jangan pernah merasa tua untuk belajar gitu. Jadi ya kita harus belajar, belajar, belajar. Saya jadi teringat yang salah satu orang tua yang mungkin umurnya udah 69 tahun kalau nggak salah saya baca. Ya. Dia malah berhasil di umur-umur itu gitu kan. Hmm. Yang kita bisa nikmati saat ini. Ya. Ayam goreng itu.
penciptanya Oh, ayam oke. goreng ya Iya. kan, Iya, iya. Makanya nggak ada kata si terlambat untuk kolonel itu ya. belajar. Si kolonel, betul, Hmm, betul, betul. Jadi nggak ada kata terlambat hmm, untuk kita belajar. Nah, Eledu juga begitu, Pak. Ya, di Eledu ya. ini kita bagaimana juga ada video-video pembelajaran kita nanti di situ, ya kan, dalam aplikasi yang sedang kita bangun ini, sehingga nanti bapak-bapak, ya kaum bapak gitu kan ya, juga belajar di situ. Belajar bagaimana, ya kan, terutama dalam karakter. Karena kita membuat aplikasi ini adalah karakter builder ya. Nah, ini sangat penting sekali yang kita angkat ini gitu ya. Karena bagaimana masa depan itu terjadi gitu ya, itu ditentukan benar oleh karakter. Seperti itu. Karakter sekarang kita tinggal mau kita ubah atau enggak gitu. Karena nanti ini akan diwarisi kepada anak cucu kita, gitu kan ya. Apa yang kita lakukan sekarang ini nanti buahnya itu nanti akan dimakan sama mereka tuh, Pak. Bahkan ketika kita udah nggak ada. Seperti itu. Jadi karakter itu penting banget. Nah, kita hadir Eledu aplikasi ini character builder untuk nanti para bapak-bapak khususnya bisa belajar di situ. Belajar ya kan. Kita juga ada forum di situ nanti ya. Bisa nanti saling chit-chat ya. Saling memberkati dengan hal-hal yang baik, yang benar nanti silakan. Kayak gitu, Pak. Hmm, oke, oke, oke. Jadi di situ nanti di aplikasi yang L itu sedang kerjakan, yang develop, akan banyak memberikan masukan, informasi, pengetahuan kepada bapak-bapak untuk mengembangkan karakternya menjadi karakter yang unggul gitu ya. Jadi dia bisa Yes. merdeka dari kebodohan karena dia Yes. mau belajar. Wah, ini saya tangkap ada dua hal nih. Jadi filosofi kaca spion dan Ya. never too old to learn gitu. Wah, jangan pernah Yes. merasa gua udah. Memang kadang kalau saya juga merasakan orang tua di atas generasi kita gitu. Udahlah, gua gaptek, saya gaptek, udah nggak perlu gitu-gituan gitu kan, udah model-modelnya gitu kan. Aduh, udahlah susah gitu. Padahal kalau dia mau belajar, pasti banyak hal yang bisa dia dapatin gitu kan. Dan Betul. ngomongnya jadi nyambung gitu. Sama poin yang terakhir, Pak, mungkin saya mau sampaikan begini, Pak. Karena kita, gitu ya, tadi tentang kebodohan ya. Saya juga, ya, di waktu-waktu sekarang sih saya sudah melihat bahwa pendidikan itu sudah berubah banyak ya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Terutama pendidikan di Indonesia gitu ya. Tapi kalau Pak Nyoman sendiri gitu ya, melihat gitu kan, bagaimana kita tahun-tahun sebelum kita itu namanya anak pinter, anak bodoh itu ditentukan dari ranking, Pak. Iya, betul, Benar betul. nggak? Nah itu itu Benar, benar. juga. Tapi kita bersyukur sekarang udah banyak juga yang berubah ya, sekolah-sekolah gitu ya, melihat kompetensi-kompetensi anak itu eh, unik gitu ya. Jadi nggak disamaratakan, ya kan? Sekarang juga tidak ada lagi yang pakai ranking. Mudah-mudahan tidak semuanya sekarang udah begitu gitu ya. Tapi ingat nggak Pak, dulu kita ada ranking satu, ranking 10 besar ya kan? Ranking, Iya, waduh, arti artinya kita melihat kalau kita nomor 40 misalkan atau nomor 45 terakhir kan ya, udah paling bodoh satu kelas atau satu sekolah mungkin name-nya paling kecil gitu kan. Waduh, udah terbodoh satu generasi. Nah, itu yang saya bilang hal kayak gitu kita sebagai bapak gitu ya, kita sebagai bapak, sebagai imam, sebagai pemimpin di rumah itu harus benar-benar bijaksana. Apalagi kalau punya anak lebih dari satu gitu ya. Jangan sampai kita beda-bedakan. Kamu nggak kayak abang kamu deh gitu ya. Abang iya, kamu tuh iya, nggak, iya. abang kamu nggak belajar dia ranking 5 besar. Kamu sih, wah udah deh kayak gitu-gitu, Pak. Itu tuh berbahaya tuh kayak gitu. Ya, mungkin kita anggap hal itu biasa, Sepele. tapi Iya, iya. iya. Jadi Saya tentang jadi teringat, ranking. Hmm, iya, saya jadi teringat. Padahal kan kalau nggak tahu ya, beberapa kawan saya juga yang dulunya ketika di sekolah itu ranking 1, ranking 2 gitu ya,
belum Iya, tentu sesukses sekarang ketika teman-teman saya yang ada di bagian buntut gitu loh. Kan kadang-kadang kadang kayak gitu kan orang-orang yang ketika masa sekolahnya ranking satu orang pinter gitu, tapi ketika masa-masa sekarang belum tentu dia yang sukses banget gitu kan. betul, betul. Iya, jadi karena ini juga tadi saya teringat gini ya. Jadi supaya kita bapak-bapak ini, kita juga harus mulai juga tidak menggunakan itu sebagai apa ya, ranking-ranking itu menjadi satu pattern gitu ya. Menjadi satu apa, Patokan gitu kita ya. patokan, kita harus ubah lah gitu ya. Harus ubah gitu ya. Ya bersyukur kalau sekarang sekolah-sekolah itu udah banyak yang nggak kayak gitu. Jadi setiap apa anak itu unik gitu kan, dia punya punya apa keunggulan di masing-masing ya, entah dia nanti unggulnya di matematika ya kan, atau nanti di seni gitu ya, atau di olahraga gitu kan ya. Ah, sudah banyak saya melihat sekolah-sekolah seperti itu. Tapi kalau misalkan masih di sekolah yang masih dengan ranking gitu ya, nah dari bapak-bapak tuh harus benar-benar mindsetnya harus berubah tentang hal kayak gitu, bahwa anak saya ini unik adanya gitu ya, diciptakan itu luar biasa gitu kan, punya kemampuan-kemampuan yang lebih gitu ya, punya kelebihan-kelebihan yang unggul gitu. Nah, itu yang harus dimiliki oleh bapak-bapak sebenarnya. Karena kalau sekolahnya masih di seperti yang itu gitu ya, masih lihat ranking, nanti dia cuma lihat nanti di pas rapotan doang, Pak. Ranking berapa kamu gitu kan? Karena dia dari dulu juga digituin sama bapaknya, ya kan? Wah, ada yang merah misalkan. Wah, udah langsung kebakaran gitu ya. Kayak gitu. Iya 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 iya. Iya, kayak gitu. Kadang-kadang memang benar sih tadi kita harus harus memutus ya tuduhan pola dari Hmm, zaman bahela gitu belum iya, tentu cocok di masa sekarang dilakukan hal yang sama. betul. Bebas berkreativitas lah ya. Tadi yang pandangannya kita harus jauh ke depan gitu. Ini anak kita ini kadang saya merasa gini loh Pak, ketika Iya, misalnya melihat ada satu anak yang oh, orang tuanya bilang bahwa ini anak bodoh sekali gitu misalnya. Tapi dia tidak melihat bahwa ini anak pasti ada satu kepintaran, pasti ada satu kemampuan yang tidak dimiliki oleh banyak orang sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau misalnya dia bisa mengasah mutiara itu, malah lebih berhasil gitu kan. betul, Pak. Betul. Jadi saya ingat sebuah kisah, Pak. Ada seorang pembalap ya dari Jerman. Ya, pasti kita tahu lah ya. Namanya Michael Schumacher, ya kan? Oh ya, ya. Wah, itu kan luar biasa ya. Berturut-turut jadi juara dunia ya, F1 ya, mobil balap ya, F1. Di usianya yang 3 atau 4 tahun ya, saya lupa ya. Ketika dia ikut kejuaraan go-kart, go-kart anak-anak nih Pak, dan juara ya. Langsung bapaknya memutuskan tidak sekolah lagi, tapi dia langsung dimasukkan sekolah balap. Jadi pelajaran kayak matematika, kan pelajaran yang kayak ilmu-ilmu alam apa segala macam itu diajarin langsung sama bapaknya, sama ibunya di rumah gitu ya. Homeschooling lah gitu ya. Nggak tahu juga homeschooling atau apa, tapi ya udah langsung dibawa ke situ. Dia tahu, wah ini anak saya punya satu keunggulan gitu. Dan terbukti Pak, akhirnya dia jadi juara sampai jadi juara F1 sampai berkali-kali juara dunia. Ah seperti itu. Nah itu yang saya bilang bahwa hal kayak gitu yang harus orang tua ya, terutama kita bapak-bapak, kita harus benar-benar merdeka dari kebodohan. Kalau kita nggak merdeka dari kebodohan, kita tidak akan melihat tadi yang disampaikan Pak Nyoman. Kita nggak akan melihat mutiara ya yang dia ada di dalam anak kita, ya kan? Kita nggak akan melihatnya. Padahal kalau kita bisa melihatnya, kita tinggal mengasahnya kan, alangkah luar biasanya nantinya anak itu. Ah, seperti itu. Tapi kalau kita melihatnya rata-rata, Pak, rata-rata orang di dunia, ya kan, lihatnya dari ranking gitu ya, ya bisa juga kita nanti malah kelepasan nanti di depan orang kita bilang, wah anak gua mah bodoh, waduh. Nah, kayak gitu, itu bahaya sekali itu. Didengar lagi sama anaknya.
Didengar Ah lagi. ya udahlah. Waduh, udahlah. Akhirnya jadi Udahlah. masa bodoh tadi kan, Pak. Jadilah masa Dan bodoh ya terciptalah kan. generasi dan terciptalah generasi kebodohan tadi terus diterusin Terus, terus ke bawah. terus. Nah, itu yang saya bilang tadi teringat gitu ya. Ketika ada mungkin bapak-bapak yang melihat ya kan acara ini ya kan di YouTube kah ya kan atau nanti di Facebook gitu ya. Dan teringat gitu. Pernah ucapannya gitu kan ya eh, terlempar sengaja maupun tidak sengaja gitu ya. Eh, dan itu tiba-tiba diingatkan juga oleh Tuhan ya kan Sang Pencipta saat ini sedang mendengar, ayo belum ada kata terlambat. Datengin anaknya, minta maaf, minta ampun ya kan. Kata-kata ketulusan ya kan. Namun dengan sungguh-sungguh diucapkan saya yakin itu powerful sekali, Pak. Sangat-sangat powerful. Gitu, Pak. Dan kita dapat melepaskan diri dari pola masa lalu kita yang tidak sehat tadi gitu ya. Betul, betul. Jadi seperti apa namanya? Seperti ya pedang aja, Pak. Hmm. Sisi apa namanya? Kedua sisinya akan terasa nantinya. Gitu ya. Jadi nanti untuk si anak juga mendapatkan buah yang baik ya kan, buat dirinya sendiri pun dapat buah yang baik gitu loh. Dia akan bisa apa namanya? Melupakan masa lalunya yang jelek gitu. Si bapak tersebut. Jadi saya sangat amat setuju gitu loh. Bahwa tindakan yang kita lakukan ini benar bukan hanya untuk anak kita tapi terutama untuk kita sendiri terlebih dahulu. Ya, ya. Mm-mm. Ada beberapa hal yang sudah kita bahas nih. Jadi Ya, mengenai freedom from stupidity, merdeka dari kebodohan. Kita bisa melepaskan diri dari pola masa lalu kita yang apa namanya yang tidak sehat ya, dengan kita bisa merdeka ya, dari kebodohan tadi. Nah, yes. jadi apa yang bisa sebagai mungkin kita apa ya kita coba bungkus nih Pak. Apa yang bisa kita lakukan sebagai bapak, sebagai kepala keluarga, sebagai imam untuk kita bisa merdeka dari kebodohan? Yes. Pertama, kalau kita katakan adalah kita menyelesaikan dulu gitu ya. Menyelesaikan dulu diri kita dulu sebagai bapak. Jadi bukan kepada anaknya dulu, tapi kepada kitanya. Harus diberesin dulu. Pertama ya pasti kepada Tuhan, Sang Pencipta kita ya kan. Nah yang kedua adalah diri kita sendiri. Ya kan. Ini sangat amat penting. Karena kalau kita tidak menyelesaikan kepada diri kita sendiri, kita akan terus menyalahkan. Gitu kan ya. Aduh dulu gue bodoh banget ya. Bodoh banget. Coba kalau gue dulu misalkan. Ya kan. Coba kalau dulu gue belajar ini ya. Coba kalau gue dulu masuk fakultas ini ya. Coba kalau gue dulu ambil jurusan ini ya. Mungkin wah ini itu berbahaya sekali Pak. Kalau nggak diberesin gitu ya. Akhirnya dia akan merasa terus bersalah terus ya. Kenapa gue bodoh gitu. Nah itu harus diselesaikan. Ya kan. Nah yang ketiga kalau yang saya katakan adalah ketika semua itu baru nanti kepada anak kita. Gitu ya. Berdamai gitu ya. Kalau ada kata-kata ataupun perbuatan yang tadi yang tidak baik gitu kan ya, lakukan rekonsiliasi ya kan kepada anak kita, ya kan. Terus yang keempat belajar, belajar, jangan sampai nggak belajar. Hari ini saya mau belajar apa ya gitu ya. Nah, bangun pagi ya, terus doa, lalu merenung ya sebentar apa yang saya mau pelajari hari ini. Nah kayak gitu. Nanti sesudah satu hari ya kan malam merenung lagi apa yang saya pelajari tadi ya kayak gitu ya, baik itu pelajaran tentang pengetahuan ya kan knowledge ataupun pelajaran tentang kehidupan. Itu sangat amat penting, jadi jangan lupa terus belajar dan belajar dan belajar. Dan yang kelima Pak, nggak yang kalah pentingnya tadi adalah bagaimana
saya diingatkan lagi tadi adalah tentang filosofi kaca spion tadi loh Pak. Kaca spion tadi itu, ya kan itu yang kelima. Jadi artinya jauh ke depan ya, hidup di masa sekarang, tapi mata kita memandang ke depan, jauh ke depan, ya kan? Hanya sesekali aja melihat ke belakang gitu kan. Itu pun melihat bukannya untuk apa, tapi untuk kita apa ya? Jangan sampai kita masuk ke lubang yang sama lagi, ya. Keledai aja nggak mau masuk ke lubang yang sama, apalagi kita gitu. Itu sih Pak. Luar biasa. Ini ini benar-benar kalau acara Father Talks ini banyak hal yang bisa kita raih sebenarnya para bapak atau orang tua di luar sana yang mungkin bingung bagaimana menyikapi anak-anak generasi XYZ ini ya kan yang berbeda sebenarnya dengan generasi kita atau orang-orang tua di atas kita gitu. Jadi beberapa hal tadi sudah disampaikan bahwa keledai tidak mungkin jatuh di lubang yang sama. Yes. Tadi juga ada ya kita mau hidup di masa sekarang atau masa depan atau masa lalu gitu. Yes. Filosofi kata spion tadi gitu. Yeah. Kalau kita mengendarai mobil, maka kaca yang paling besar yang bisa kita lihat dengan bebas sebenarnya adalah kaca depan. Yeah. Kaca spion kan sangat terbatas gitu. Apalagi kalau hujan, betul, susah tuh kelihatan kaca spion kan. Jadi ketika badai, ketika lagi hujan deras, yang bisa kita lihat kaca depan. Kaca depan juga sangat sulit pasti karena dibantu oleh wiper gitu kan. Itu udah sulit gitu. Yes. Oke, para bapak jadi jangan patah semangat. Tetap belajar. Jadikan dirimu bijak gitu ya Pak ya. Yes. Ada hal lain yang mau disampaikan mungkin Pak? Ya, sama tadi yang terakhir tuh adalah tentang ranking tadi ya. Jangan sampai kita juga, jangan sampai kita pakai mindset tentang ranking buat anak kita, apalagi buat kita sendiri loh Pak. Waduh itu bahaya loh Pak. Kita meranking diri kita sendiri. Waduh. Nah, tapi jangan sampai. Saya masih ngalamin loh Pak. Sekarang ini apa namanya? Ketika kita udah punya anak kan? Iya. Ada tuh, walaupun sekolah kita, sekolah anak kita itu sudah tidak menerapkan ranking ya. Ya. Tapi pernah saya ngalamin ketika saya mengambil rapot untuk anak saya, ada orang tua tuh bertanya, anak saya ranking berapa? Padahal gurunya udah bilang, kita udah nggak pakai sistem ranking ya, Bapak Ibu. Gitu. Tapi masih ngotot loh. Anak saya ranking berapa kalau dirankingkan gitu. Itu kalau ada kesempatan nanti coba lihat deh Bapak atau Ibu itu pasti lihat aja. Pasti punya masa lalu yang belum selesai. Iya. Iya, pasti. Oke, Pak, terima kasih banyak untuk untuk kali ini. Sukses juga untuk aplikasi Eledunya. Next kita akan bicara mengenai freedom from apa, nanti kita tunggu saja ya para pemirsa yang menyaksikan program Father Talks ini. Oke, sukses Pak. Stay safe. Thank you Pak Nyoman. Stay healthy juga. Yuk, sama-sama. Thank you. Thank you. Mari. Iya, untuk Anda yang sudah join, terima kasih banyak. Sungguh luar biasa. Tema kita kali ini tentang freedom from stupidity. Semoga kita bukan para orang tua atau bapak-bapak, ibu-ibu yang masih menerapkan kebodohan yang mungkin tidak tanpa sengaja diwariskan kepada kita. Kita harus merdeka dari kebodohan. Bagaimana caranya? Tadi sudah disampaikan beberapa hal oleh Pak David, bahwa kita harus melibatkan Sang Pencipta, melibatkan Tuhan dalam kita melepaskan tuduhan-tuduhan yang mungkin pernah disampaikan oleh orang tua kita. Kamu tidak pandai, kamu begini, kamu begitu. Lepaskan itu semua.
Kemudian kita hidup di masa sekarang dan hidup di masa depan. Kita punya pandangan, visi yang jauh ke depan untuk generasi di bawah kita. Mungkin generasi di bawah kita berbeda. Apa yang dialami tantangan ini berbeda dengan kita. Maka belajarlah sebagai orang tua untuk mengenali tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh anak-anak kita, cucu kita, mungkin generasi berikutnya. Kita harus belajar dan membantu untuk mereka melewati masa-masa tersebut. Never too old to learn, dan buahnya akan dinikmati oleh mereka di masa depan. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Father Talks, ketika ayah berbicara, ada banyak hal yang bisa kita ambil. Sampai jumpa di lain kesempatan.